Jadi kalau kepingin tahu antum baik atau tidak, kirim orang untuk tanya tentang antum kepada istri antum. Coba tanyakan ana, gimana menurut istri ana? Kalau istri antum mengatakan baik, insya Allah antum baik. Tapi banyak di antara kita yang hanya baik di luar saja. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk manusia terindah yang pernah menginjakkan kakinya di muka bumi ini, untuk manusia yang seharusnya kita jadikan panutan, seharusnya kita membaca perjalanan hidup beliau agar kita tambah cinta kepada beliau alaihi salatu wassalam dan bisa mencontoh apa yang telah beliau lakukan selama hidup ini. Ketika datang para sahabat atau para tabi'in ke rumahnya salah satu istri Nabi, Aisyah radhiyallahu taala anha, mereka mau bertanya, mana sih Nabi alaihi salatu wassalam di rumahnya? Mereka kepingin tahu tentang akhlak dan karakter yang terkadang tidak nampak di luar. Kita ini kalau di sini semuanya baik jemaah. Orang yang tahu kita baik atau tidak adalah orang yang selalu mendampingi kita. Jadi kalau kepingin tahu antum baik atau tidak, kirim orang untuk tanya tentang antum kepada istri antum. Coba tanyakan ana, gimana menurut istri ana? Kalau istri antum mengatakan baik, insya Allah antum baik. Tapi banyak di antara kita yang hanya baik di luar. Tatkala Aisyah radhiyallahu taala anha ditanya tentang karakter Nabi SAW, akhlak Nabi, perilaku Nabi alaihi salatu wassalam, Aisyah tidak bikin kajian. Soalnya kalau bikin kajian mungkin bisa berhari-hari. Aisyah hanya mengatakan radhiyallahu taala anha, kana khuluquhu Al-Quran. Perilaku Nabi itu Quran. Di mana ada perintah, beliau adalah orang yang pertama mengamalkan. Di mana ada larangan, beliau adalah orang yang pertama meninggalkan. Di mana ada anjuran, beliau orang yang semangat untuk menjalankannya. Itulah akhlak Nabi SAW yang banyak di antara kita sampai hari ini yang taunya cuma poligami. Sunnah, poligami. Baca tuh Quran jemaah. Semoga salawat itu bersambung untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridai kita bersama mereka. Amma ba'd. Apa tema kita hari ini? Antum gak tahan? Masya Allah. Hah? Masya Allah. Masya Allah. Udah nikah belum? Masya Allah. Iya. Makanya kenapa dia di soft pertama aja? Karena udah gak tahan. Kenapa kita ada jemaah? Dulu kita gak ada. Nama kita juga dulu gak dikenal. Ada sebuah surat yang sering dibaca oleh Nabi alaihi salatu wassalam ketika hari Jumat di waktu subuh. Ada dua surat. Siapa yang tahu? Nggak angkat, ya itu yang angkat tangan. Nah, antum. Al-Kafirun sama Al-Ikhlas. Masya Allah. Itu yang sebelum subuh. As-Sajdah sama Al-Insan. Masya Allah. Fadal. Nah, mudah-mudahan antum berangkat umrah. Anda kasih buku umrahnya dulu. Itu manasik umroh ya. Nah, jamaah rahimakumullah, surat As-Sajdah sama Al-Insan. Coba antum baca hari Jumat, selain antum baca surat Kahfi, baca itu. Kalau antum memang nggak membaca itu, ya baca Quran dan baca sama artinya. Kita selalu diingatkan dengan kenapa kita ada. Hal ata 'alal insani hinum minad dahr lam yakun syai'an madhkura. Coba engkau lihat. Kita dulu nggak ada.
Disebut aja nggak bisa. Syafiq, bahasa lama nggak ada. Sebelum tanggal kelahiran anak, nama itu tidak pernah disebut. Lalu kenapa? Subhanallah. Allah ciptakan kita untuk berlomba-lomba menjadi yang terbaik. Bukan untuk tinggal selamanya di muka bumi ini. Allah jadikan kita punya pendengaran. Faja'alnahu sami'an basira. Agar kita bisa faham dan mengerti tentang hakikat kehidupan ini. Allah turunkan Al-Quranul Karim yang dibacakan. Dan Allah utus Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam yang menjelaskan dan menguraikan tentang Al-Quran ini. Dan mengamalkan dalam kehidupan ini. Kita ada di sini bukan untuk bersenang-senang. Sampai-sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau punya istri 9 di satu waktu. Beliau pernah mengatakan kepada para sahabatnya, "Lau ta'lamuna ma a'lam, la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsiran. Wala ma taladzattum bin nisa'i 'alal furush." Kalau kalian tahu apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan tertawa sedikit, banyak menangis, dan kalian tidak akan bersenang-senang dengan wanita di atas ranjang. Karena sejatinya hidup ini memang sebuah ujian dan perjuangan. Allah Azza wa Jalla mengatakan di surat Al-Kahfi yang juga sering kita baca di hari Jumat. Allah mengatakan, "Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala wa inna laja'iluna ma 'alaiha sa'idan juruza." Kata Allah, sesungguhnya kami menjadikan semua yang ada di muka bumi ini atau di dalam bumi ini zinatan laha, perhiasan untuk bumi ini. Apa tujuannya? Untuk menguji siapa di antara mereka yang paling baik amalannya. Bukan yang paling banyak hartanya. Bukan yang paling banyak bininya. Bukan yang paling bagus mobilnya. Enggak. Itu dibaca terus agar kita ingat. Kita ini hamba Allah Azza wa Jalla. Dan kata Allah menekankan tentang perhiasan yang indah. Kita melihat bumi ini indah jemaah. Dan semakin indah di masa tua bumi ini. Semakin tua bumi ini. Dan dia semakin menggoda. Dan kita banyak tergoda dengannya. Allah mengatakan kami akan menjadikan semua yang ada di muka bumi ini sa'i dan juruza. Debu. Tanah yang tandus kering kerontang. Namun dalam perjalanan beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dalam perjalanan untuk menjadi yang terbaik. Manusia perlu berhenti di satu terminal untuk membawa bekal. Terminal itu namanya pernikahan. Maka yang jomblo-jomblo ini belum sampai ke terminal. Untuk apa menikah itu jemaah? Kenapa kita menikah? Sebagian orang berpikir, anak nggak enak Ustaz nikah Ustaz. Sering ditanyain kapan antum nikah, kapan antum nikah. Pertanyaan dirubah, kenapa antum menikah sekarang? Kenapa antum menikah? Ada orang hidup nggak menikah nggak apa-apa. Ada orang sampai umur 40 tahun. Siapa yang 40 tahun belum nikah? Jamaah, nggak usah angkat tangan. Nah, ada yang 40 tahun nggak nikah, nggak apa-apa, baik-baik aja. Ada sebagian ulama sampai meninggal dunia nggak menikah.
Maka tanyakan, kenapa antum menikah? Ketika pertanyaan ini dapat antum jawab dengan benar, maka insya Allah proses selanjutnya benar. Kenapa seperti itu? Rasul SAW mengingatkan, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Amalan itu harus ada niatnya. Dan semua orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Dan antum merasakan itu. Ketika ada yang menikah hanya sekedar untuk memperbaiki keturunan. Anak Ustaz mau nikah Ustaz. Anak ingin punya keturunan yang kalau minum kopi kelihatan di lehernya Ustaz. Antum bisa bayangin ya putihnya orang ini. Tapi ternyata dia menikah dengan wanita yang kalau minum susu kelihatan. Boleh jadi orang ini kan niatnya macam-macam menikah seperti itu. Ada yang menikah yang dia zinai. Itu tujuan dia. Orang tuanya marah, meminta pertanggungjawaban. Minta pertanggungjawaban kepada siapa? Dia berzina. Kalau memang dia anak putrinya diperkosa, dia laporkan ketika berzina. Putrinya seharusnya orang tuanya yang bertaubat kepada Allah dan anaknya bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika datang seorang kepada Nabi SAW, seorang wanita mengatakan, Ya Rasulullah, inni hubla minaz zina. Fatahhirni. Dia mengatakan, Ya Rasulullah, aku hamil dari hasil berzina. Tolong sucikan aku. Apakah Nabi bertanya, dengan siapa engkau berzina? Tidak. Oh, harus bertanggung jawab ini. Enggak. Ini urusannya dosa sama Allah. Mereka melakukan sama-sama senang melakukan dosa itu. Maka perempuan ini datang. Dia tahu kenapa dia diciptakan. Dia tahu dia melakukan dosa yang seharusnya dia tidak perbuat. Tapi itu sudah terjadi. Maka dia mencari solusi. Apa solusinya? Harus tegakkan hukum. Itu dalam bayangan dia. Padahal kalau dia bertobat menutup dirinya, insya Allah Allah menerima tobat dia. Tapi perempuan ini tetap. Dia merasa dosa itu membebani hidupnya. Nabi SAW mengatakan, engkau pulang sampai anak itu lahir. Karena yang dihukum itu hanya ibunya, bukan anaknya. Ditunggu 9 bulan lahir. Datang lagi perempuan ini. Dia bawa bayi. Ya Rasulullah, aku sudah lahirkan dia. Bisa antum bayangin selama 9 bulan. Dia kepingin segera selesai dosa dia ini. Dia terus bertobat. Karena dia tahu lagi dia diciptakan untuk mengabdi kepada Allah Azza wa Jalla. Nabi SAW menolak perempuan ini, mengatakan kau susui dia. Sampai kau sapih dia. 2 tahun kemudian jamaah. Dia bawa anaknya. Ya Rasulullah, dia udah bisa makan roti ya Rasulullah. Sucikan aku ya Rasulullah. Ahibati fillah. Kita benar-benar harus tahu kenapa kita menikah. Supaya perjalanan hidup kita diberkahi sama Allah Azza wa Jalla. Tapi banyak yang menikah dulu sebelum ngaji. Sehingga dia menikah hanya sekedar untuk status. Sebenarnya dia sudah berzina ke sana kemari. Lalu dia ingin menutupin kekurangan dia. Ditanya terus sama ibunya, sama bapaknya, nak kapan engkau menikah? Ayo segera menikah. Akhirnya dia terpaksa menikah. Sehingga pernikahan itu jadi beban buat dia. Dia gak tahan dengan pernikahan. Enak mana berzina dengan menikah? Kalau secara nafsu
Orang itu akan berpikir berzina, menyalurkan nafsu udah berzina. Bayar selesai. Menikah, aduh di luar, lagi kerja ditelepon sama istri. Nanti belum kau punya anak, nganterin anaknya sekolah, anaknya sakit ini itu. Ada banyak beban dalam pernikahan. Betul. Karena memang kita hidup untuk mengabdi kepada Allah, untuk melewatin jalan terjal menuju ke surga Allah Azza wa Jal. Yang kata Nabi alaihi salatu wassalam, huffatil jannah bil makarih. Surga itu dikelilingi dengan perkara-perkara yang dibenci oleh jiwa manusia. Berat kita melakukannya. Ini dan itu. Di sini kalau mau nikah, berapa harus siapin duit? Nah ini yang jomblo antum. Antum umur berapa? 28. Oh belum waktunya masih. Berapa? Mau 38? Nah, berapa harus antum persiapkan untuk menikah? Minimal 25 atau 30. Bisa ditawar enggak? Bisa, masih bisa ditawar jamaah. Tapi setelah itu ada beban-beban yang harus dilakukan. Orang kalau mau berzina, berapa di sini jamaah? Alhamdulillah min dzalik. Iya. Berapa? Nggak sampai 25. Ada yang nggak sampai 1 juta. Ada yang di bawah itu. Orang berzina bas, nyalurkan selesai. Dia pikir. Antum pernah melihat ayam jago ketemu sama ayam betina? Ngobrol dikit, terus dia naikin. Na'udzubillah. Itu ayam nggak apa-apa. Dia nggak perlu ke KUA untuk melakukan itu. Karena memang dia ayam. Sebagian manusia seperti binatang. Kata Nabi, kata Allah Azza wa Jalla, innal ladzina kafar, sesungguhnya orang-orang kafir, yatamatta'un wa ya'kulun kama ta'kulul an'am wan naru mathwal lahum. Sesungguhnya orang-orang kafir itu bersenang-senang, mereka makan seperti binatang ternak. Nggak punya aturan. Dan neraka tempat buat mereka. Kalau sekarang di sini mungkin kelihatan mereka bersenang-senang, mereka akan mendapatkan azab yang pedih sekali. Dunia ini sijinul mukmin, penjara buat orang-orang beriman. Wallah kita di penjara aja. Wa jannatul kafir, surganya orang-orang kafir. Kita mau berbuat ini, ngelihat ada perempuan cantik, astagfirullah, astagfirullah. Anaknya siapa ya? Kadang-kala kita memang harus melakukan itu, jamaah. Segera menikah. Yang udah nggak tahan. Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan, ya ma'syarasy syabab, wahai kaula muda, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Barang siapa di antara kalian sudah memiliki kemampuan secara fisik, secara finansial, falyatazawwaj, hendaklah dia menikah. Kenapa disuruh menikah? Nabi menyebutkan tujuannya. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsan lil farj. Karena sejatinya menikah itu akan menolong kita untuk menundukkan pandangan, yakni menjauhkan kita dari dosa, mendekatkan kita kepada pencipta, dan menjaga kemaluan kita. Ya, nggak bisa dipungkiri ada banyak fitnah di situ. Dan Nabi alaihissalatu wassalam memberikan solusi. Kalau engkau di luar melihat perempuan yang membuatmu bergairah, kemana? Falyarji ila ahlih, pulang ke keluarganya. Kenapa disuruh pulang sama keluarga? Kata Nabi alaihissalatu wassalam menjelaskan, innal ladzi biha mithl ladzi biha. Yang ada di perempuan yang engkau lihat sama persis dengan yang ada di istrimu. Sama. Tapi setan selalu menggambarkan rumput tetangga lebih hijau dari rumput sendiri.
Antum tiap hari ngelihat istri antum, kok kayak gini istri antum? Istri tetangga keluar ke pasar, ya Allah, ya Allah. Padahal istrinya lebih cantik dari istri tetangga. Tapi setan selalu menggambarkan sesuatu yang belum kita miliki tidak dalam wujud aslinya. Nabi SAW menyuruh kita pulang ke keluarga. Gimana Ustaz, di rumah tidak ada istri? Ya cari istri. Menikah. Kalau nggak mampu Ustaz, ada solusi. Fa'alaihi bisiyam. Fa'innahu lahu wija. Hendaklah dia puasa. Karena puasa itu menjadi tameng buat dia dapat menahan, menundukkan nafsunya. Ini agama kita benar-benar menjadikan kehidupan ini dalam rangka beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Yang sudah nggak tahan segera menikah. Yang nggak punya uang, subhanallah, Islam mengajarkan banyak sekali cara supaya antum bisa menikah. Boleh menikah dengan cara kredit. Boleh syama. Antum ketika nggak mampu datang ke mertua. Berapa maharnya Bapak? Dia mengatakan umpamanya 30 juta. Boleh dibayar 2 tahun. Apa jemaah? Itu haknya istri. Dan kalau bicara tadi maharnya, ya cuma berapa? 25, itu murah loh jemaah. Itu murah. Di masa Nabi SAW, istri-istri Nabi itu maharnya murah. Tapi murahnya pada waktu itu kira-kira 400 dirham. Ya, 400 dirham ini kira-kira 40 dinar. 40 dinar ini 4 kali, anggap kali 4 juta sudah. 40 kali 4 juta berapa? 160 juta. Itu murah pada waktu itu. Makanya sebagian sahabat itu maharnya apa? Kebun kurma. Masya Allah. Dan Nabi SAW menyebutkan bahwasanya wanita yang berkah itu adalah wanita yang biayanya murah. Ali bin Abi Thalib ketika mau melamar Fatimah, dia bingung, dia miskin. Sedangkan ini putrinya Nabi SAW. Bagaimana akhirnya Ali mengatakan, ya Rasulullah, aku nggak punya apa-apa ya Rasulullah buat Fatimah, kata dia. Mana baju besimu? Kata dia, ya berapa sih harga baju besi? Ya sudah, aku nikahkan kau dengan itu, dengan baju besi yang dimiliki Ali bin Abi Thalib. Dan alhamdulillah kita sekarang melihat banyak kemudahan untuk menikah. Cuma di kampung ini, bukan cuma di kampung ya, di kota-kota besar, mereka membesar-besarkan yang namanya pesta pernikahan. Ada kejadian di Jakarta, pesta pernikahannya ya 500 juta kira-kira jemaah. Nggak banyak itu buat orang kaya jemaah. 2 bulan cerai. Subhanallah jemaah. Ada yang banyak sekali jemaah. Maka cari wanita yang soleha. Dari keluarga yang soleh. Yang udah ngerti bahwasanya berkah dalam pernikahan itu dengan sedikitnya mahar. Dan antum memilih juga yang disabdakan Nabi SAW. Wanita dinikahin karena 4 hal. Ini berbicara budaya yang ada di masyarakat. Kata Nabi SAW, yang pertama 5 liha. Karena hartanya. Mungkin kalau antum memang nggak mampu, ya cari janda lah, janda kaya. Tapi yang soleha, nggak apa-apa cuma, nggak apa-apa. Yang intinya yang soleha. Yang kedua, carilah, bukan carilah, wanita dinikahin karena
kecantikannya. Yang ketiga, karena bangsawan, karena orang yang terhormat ya, orang yang terpandang. Yang keempat, karena agamanya. Kalau benar tujuan antum beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, menjalankan sunnah Nabi alaihi salatu wasalam, nih aturan atau arahan dari Nabi SAW, jalankan. Fadhfar bidzatid din taribat yadak. Beruntunglah engkau, carilah perempuan yang agamanya baik, yang akhlaknya mulia, selamat hidupmu jamaah. Maka Nabi SAW ketika menyebutkan 3 harta yang paling mulia, beliau alaihissalatu wassalam mengatakan lisanun dzakir, lisan yang pandai berzikir, wa qalbun syakir, jantung yang suka bersyukur kepada Allah, wa zaujatun mu'minatun, dan istri yang beriman, tu'inuhu ala imani, yang membantu suaminya apa? Cari duit, bikin rumah, yang membantu suaminya dalam menegakkan keimanan dia. Di riwayat lain dikatakan tu'inuhu ala amril akhirah, yang membantu dia dalam urusan akhiratnya. Urusan akhirat. Dunia ini bentar lagi akan kita tinggalkan bersama-sama. Maka tolong kalau niat antum memang beribadah sesuai dengan ketentuan yang disebutkan Nabi SAW. Bagi yang perempuan, kadangkala perempuan ini menunggu. Tapi boleh jadi dia juga mencari. Lewat siapa? Lewat orang tuanya, lewat orang-orang yang dia kenal. Lewat saudaranya. Pernah Ummu Habibah. Siapa Ummu Habibah jemaah? Nah, istri Nabi. Anaknya siapa Ummu Habibah? Masya Allah, kirim ke belakang. Nah, Ummu Habibah putrinya Abu Sufyan, istrinya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ummu Habibah datang kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, kalau engkau mau menikah, nikahi adikku ya Rasulullah. Subhanallah. Kata Nabi SAW, enggak, kata dia, kalian itu jangan tawarkan adik kalian sama aku. Mahram, apa namanya? Termasuk yang diharamkan menikahi kakak beradik. Cuma, enggak boleh. Enggak, soalnya aku dengar engkau mau menikahi putrinya Ummu Salamah. Akhirnya Nabi SAW menjelaskan tentang hukum hal itu, dan bahwa yang dibicarakan itu tidak benar. Itu mungkin cara wanita untuk mencari suami ketika dia udah nggak tahan, dan orang tuanya harus berusaha. Ketika Hafsah radhiyallahu taala anha diceraikan oleh suaminya atau berpisah sama suaminya, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu menawarkan putrinya kepada Utsman, menawarkan putrinya kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala, kepada kawannya, jemaah, kawannya ditawarin. Mereka semua menolak. Akhirnya Umar ya agak kecewa mungkin. Ternyata yang melamar Hafsah siapa? Rasulullah SAW. Maka kemudian Abu Bakar minta maaf sama Umar. Aku soalnya mendengar Nabi SAW sudah menyebut nama Hafsah gitu. Cuma aku nggak mau membocorkan rahasia Rasulullah SAW. Itu perempuan. Jadi para orang tua pun harus berusaha jemaah, mencarikan pasangan buat putrinya. Ahibati fillah. Udah maka bagi yang tidak tahan, belum punya pasangan hidup, segera menikah. Kesulitan-kesulitan itu dengan niat baik, insya Allah Allah mudahkan. Kalau niatnya benar. Ana niatnya untuk menjaga kehormatan diri, Allah cukupi engkau. Di antara 3 yang ditanggung sama Allah Azza wa Jal, salah satunya wanakihu lil afaf. Dan orang yang menikah dalam rangka menjaga kehormatan dirinya. Bukan dia orang nggak benar kemudian berapa banyak orang, aduh daripada anak dosa terus kayak gini, ahsan nikah sudah. Bukan kayak gitu. Tapi benar-benar untuk menghindari dosa, antum telah bertobat kepada Allah Azza wa Jal, antum menikah.
Bagaimana dengan yang sudah berumah tangga tapi nggak tahan dengan pasangan hidupnya? Kuping ana ini panas ya kalau sudah ada yang telepon cerita tentang suaminya. Ah, Ustaz, ana punya suami kayak gini, kayak gini, kayak gitu, macam-macam ya. Sampai ana ngomong sama perempuan ini, terakhir sudah dia. Supaya nggak panjang-panjang curhatnya, ana tanya, "Ibu, emangnya nggak ada kebaikan di diri suami ibu?" "Ya ada Pak Ustaz," katanya. "Kok dari tadi yang dia omongkan kejelekannya saja?" Bagi yang tidak tahan dengan pasangan hidupnya, kita perlu belajar bagaimana menjalani hidup bersama. Belajar lagi, baca bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan mudah-mudah meminta cerai kepada suaminya, dan bagi suami jangan mudah-mudah menceraikan istrinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita melihat kepada kelebihan pasangan hidup kita. Beliau mengatakan alaihi salatu wasallam, la yafraq mu'minun mu'minah. Enggak boleh suami yang beriman itu benci sama istrinya yang beriman. In kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Kalau ada perilaku istrinya yang tidak dia sukai, bukankah ada yang lainnya yang baik-baik yang engkau suka sama dia? Ketika seorang melihat kepada kelebihan pasangan hidupnya, insya Allah dia akan tahan. Dia akan jaga rumah tangganya. Karena dia melihat kepada kelebihannya. Ketika kita bekerja jemaah di sebuah perusahaan, kita mengajukan lamaran. Apa yang ditanya oleh tempat kita melamar kerja? Akan bertanya, kamu bisa apa? Apakah dia akan bertanya, kamu tidak bisa apa? Enggak. Dia tidak akan memikirkan kamu tidak bisa apa. Anak kepingin tanya, kamu bisa apa yang bermanfaat buat perusahaan ini? Dia akan menyebutkan, saya bisa ini, bisa ini. Oh ya sudah. Urusan kekurangan dia tidak dilihat. Sehingga orang ini bisa terus bekerja dan perusahaan bisa terus mendapatkan manfaat. Ketika dalam rumah tangga, dua pasangan ini saling melihat kepada kelebihan, insya Allah aman. Semua punya kekurangan. Kalau ada perempuan yang mengatakan udah nggak tahan, atau antum Zat, wallahu Zat, ana udah nggak tahan sama istri ana Zat. Ngomongnya Zat pedas. Ana kalau pulang kerja kayak disidang sama dia. Zat. Dari mana? Ngapain aja? Sama siapa duduk-duduk? Kayaknya ana harus pasang CCTV. Supaya dia ngelihat ada perempuan kayak gitu. Ya sabar. Menghadapi perempuan seperti itu sabar. Kenapa? Karena tujuan kita menikah beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan Allah mengatakan, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Kata Allah, pergauli istri-istri kalian dengan cara yang patut. Pergauli perempuan-perempuan itu dengan cara yang patut. Dengan cara yang sesuai. Fa in karihtumuhunna, gimana kalau nggak suka sama mereka? Mesti adalah kekurangan istri kita yang kita nggak suka. Fa in karihtumuhunna, ceraikan dia, balikin ke orang tuanya. Kalau kita beli barang jamaah, bisa tukar tambah. Kalau kayaknya kurang cocok karena sama ini, datang, anak mau tukar sama ini. Tapi kalau istri bisa untuk tukar tambah. Ke mertua anak kayaknya ibu sama ini nggak cocok kayaknya. Allah mengatakan fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Allah suruh sabar. Tahan. Boleh jadi yang antum benci, di situ ada banyak kebaikan yang Allah jadikan. Antum kalau membaca rumah tangga Nabi alaihi salatu wassalam, istri-istri Nabi itu manusia. Mereka punya kekurangan. Disinilah tugas suami memperbaiki pasangan hidupnya. Ketika dia sudah tepat memilih istri. Dulu saat anak menikah sudah sesuai. Atau dulu ketika anak menikah, anak memang gak ikut aturan agama. Anak menikahin dia karena dia cantik bunga desa.
Dan sang istri, ya ana mau sama dia karena dia orang kaya, Ustaz. Setelah kedua-duanya ngaji atau salah satunya mengaji, kadang-kala mulai ada gesekan-gesekan. Maka di sini tugas kita adalah terus memperbaiki. Karena tujuan hidup itu adalah beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Namun ketika dalam satu kesempatan udah nggak mungkin Ustaz, ibadah udah nggak bisa dilakukan di rumah ini, maka perceraian pilihannya. Allah Azza wa Jalla mengatakan, fa in khiftum alla yuqima hududallah fala junaha alaihima fi maftadat bih. Kalau kalian takut mereka suami istri sudah nggak mampu menegakkan batasan-batasan Allah, hukum-hukum Allah di rumah sudah nggak mampu ditegakkan lagi, ya sudah nggak apa-apa perempuan gugat cerai. Namun proses memperbaiki itu perlu dijalani. Nih buat para suami yang punya istri bermasalah. Kata Allah Subhanahu wa taala, wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhunna. Dan wanita-wanita yang kalian takut ketidaknurutan dia. Dia enggak nurut. Dia mungkin agak kurang adabnya sama suami.